Selanjutnya pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyatakan dari hasil uji balistik dan hasil otopsi kedua semakin menguatkan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara itu mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyatakan hasil uji balistik bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan Brigadir J. Ya, tadi kan saya sebutkan bahwa ada pecahan kurang lebih 5 atau 6 ya di dalam itu kan kalau untuk proyektil. Lalu ada luka-luka yang lain ya, yang mungkin kalau saya jelaskan terlalu panjang. Ada berapa Namun peluru, harapan Pak? kami, saya mesti baca lagi antara 4 atau 5 ini kas lubangnya. Cuman ini belum pasti. Nanti kalau saya sampaikan nggak pasti kan nggak enak. Saya hanya menyampaikan yang pasti-pasti saja. Jadi secara garis besar dari temuan-temuan ini, dari hasil otopsi kedua yang disampaikan oleh dokter yang kami tugaskan, ini semakin menguatkan apa yang menjadi dugaan kami dan apa yang kami laporkan ke Mabes Polri, adanya dugaan peristiwa pembunuhan. Ini semakin menguatkan, Mbak, versi kami. Bisa dijelaskan, Pak, kenapa kemudian semakin menguatkan dugaan dari pihak kuasa hukum terkait dengan dugaan pembunuhan ini? Iya, karena ditemukan luka-luka yang tidak wajar ya, dalam artian akhirnya menjawab juga. Tadi seperti tadi ada tembakan yang diduga dari belakang, dari hasil pemberitahuan dari dokter kita. Lalu ada luka di jarinya itu yang ada resapan darah, dan menurut dokter kami ya ataupun tenaga ahli medis kami mengatakan kalau ada resapan darah itu kemungkinan ada tekanan. Nah, tekanan itu bukan hasil dari peluru. Lalu luka lebam di kaki. Luka lebam itu tidak dihasilkan oleh peluru, Mbak Gita. Setahu saya dulu waktu saya masih dalam tanda petik masih nakal ya di jalanan, itu luka lebam itu bukan didapat dari peluru, tapi berdasarkan entah dari pukulan ataupun dari benda tumpul gitu. Baik, jadi ingin kami konfirmasi kembali luka-luka yang di tangan dan juga beberapa bagian tubuh lainnya berdasarkan kesimpulan sementara dari tim bahwa ini bukanlah dari peluru, Pak. Iya, tadi saya bilang tadi kan ada yang dari peluru, ada yang bukan dari peluru. Ya, seperti yang di tangan begitu, yang di jari dan tadi Bapak sebutkan? Iya, tentu. Di kaki juga. Iya, jadi begini, Pak. Saya ingin membuat satu rangkaian ya. Ada satu kejadian meninggalnya Brigadir J. Kemudian dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian. Karena di sana terlihat ada tanda-tanda penembakan atau ada yang diceritakan ada penembakan, maka harus dilakukan uji balistik untuk mengetahui siapa yang menjadi tersangka yang melakukan penembakan atau menjadi saksi. Kemudian untuk mengetahui motifnya, maka nanti akan melalui namanya digital forensik ya, dari CCTV, kemudian dari HP dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa mengungkap misteri ini harus lengkap dari otopsi, uji balistik, digital forensik. Nah, setelah itu baru diambil kesimpulan. Yang tadi disampaikan bahwa uji balistik ini apakah bisa mengungkap? Bisa. Dari uji balistik akan bisa diketahui siapa yang ditetapkan menjadi tersangka atau menjadi katakanlah ya tersangka, karena kan memang ini kan bisa dikatakan kasus meninggalnya seseorang. Termasuk soal senjata nanti Brigadir J yang ya, akan Pak ya? digunakan dalam rangka. Iya, ya jelas ya kan itu dilihat nanti kan tadi disampaikan oleh Bung Martin ada kalau nggak salah 5 lubang, 1 peluru ada di dalam proyektil, tapi ada proyektil lain yang ada di sekitar TKP. Ya yang menembus badan itu proyektilnya ditemukan. Kemudian ada selongsong juga. Setelah itu kalau senjatanya ini sudah ditetapkan punya Brigadir J, maka ada inafis karena dia kan tidak pakai sarung tangan. Ada sidik jarinya. Ini semua sudah berjalan yang dilakukan oleh tim sus. Jadi saya kira mungkin kita tinggal menunggu saja hasilnya yang dikawal oleh teman-teman Komnas HAM, Kompolnas, IPW, termasuk pengacara. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti betul-betul objektif dan transparan. Demikian, Mbak Anggi. Oke.